telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekenyan bahagia, celaka, surga, neraka, ataupun istilah lain langkah rezeki, pertemuan maut, dan bandum kerana di dalam genggaman kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, manusia indatu adalah Nabi Adam alaihi salam. Perlu diketahui bahawa di dalam kitab tarikh sejarah Islam, Nabi Adam alaihi salam terbuat salah satu daripada an-nasirnya adalah tanah. Tanah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penujut Nabi Allah Adam. Oleh Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk jatuh senggegam tanah yang ada di dalam dunia dengan tujuan pegot Nabi Allah Adam. Abang terus malaikat Jibril di dalam dunia. Ketika malaikat Jibril kena cok tanah, maka tanah bak masanya berontak. Bek cok lun, bek angkat lun dari bumi ke di langit. Karena apabila manusia jauh daripada lun, sebuah saat manusia akan bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menan gedengar oleh Jibril jawaban tanah lagi nyana rupa, maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, yaitu malaikat Israfil. Setelah Allah mengutus malaikat Israfil untuk juyakcok tanah yang ada di dalam dunia, jawaban tanah pun lagi nyancik. Bek cok lun, bek jadikan lun angkat ulangit dengan tujuan pegot manusia. Karena andai kata ketika manusia jadi di alam ini, maka manusia akan menjadikan bermusuh-musuhan, tumpah darah dan lain sebagainya. Menan gedengar jawaban daripada tanah, maka Malik Israfil naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah gutus malaikat yang berikutnya, yaitu malaikat Mikail. Bantuh malaikat Mikail kena cok tanah yang dalam dunia, maka tanah lagi nyancit jawaban. Bek cok lun, bek jadikan lun sebagai alat produksi manusia. Andai kata manusia kalahi atau hurung dunia, maka manusia akan bermaksiat kepada Allah dan sasaran ji muwo kepada lun. Selanjutnya malaikat yang keempat diutus oleh Allah untuk yacuk tanah yang ada di dalam dunia adalah malaikat Israel ataupun Malik Maut. Obantu Malik Maut di ke tanah, maka tanah masanya juga berkomentar dengan hal yang sama. Bek cok lun, bek jadikan lun sebagai alat reproduksi manusia. Sehingga menan jawaban gelengol yang Malik Israel, je gegenggam tanah, gekrik tanah, yang mana suara tanah masanya tumbus 7 pedala langit dan makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebabnya, je tanah yang gecok oleh Malik Maut diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di hadapan Allah, maka Allah mengutus kepada Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya untuk goyak co'i, goyu ramah-ramah ngun untuk penujut Nabi Allah Adam AS. Kemudian tiba-tiba bak masanya yang gecok oleh malaikat-malaikatnya naput macam Yang pertama masin, yang kedua nyanyi, yang kelih pet, yang keput dabu put boh inyan ke ramah-ramah tanah untuk penujut Nabi Allah Adam AS. Maka karena put macam yang diutus oleh Allah untuk penujut tanah kepada Nabi Allah Adam, maka lahirlah bainyan masin, lahir batanyo sebagai mata, yanyi lahir batanyo hidung, pet lahir batanyo yang na dalam gelinyung. Adapun dabu lahir batanyo adalah lidah ataupun air liur.
Masyarakat muslimin, Allah Subhanahu wa taala moga-moga meridai kita. Oleh sebabnya indah tu katanya merupakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tujuan Nabi Allah Adam diciptakan ke dalam burung dunia adalah untuk menjadi khalifah di permukaan alam, mengelola alam. Alam yang dikhen dengan alam adalah ma siwallah, barang selain Allah dialah alam. Tujuan salah sebuah katanya hidup pada orang dunia sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku utus kamu, tidak aku ciptakan kamu terkecuali untuk menyembahku. Berbicara tentang sesembahan, maka sebelum kita menyembah Allah, maka kita terlebih dahulu harus mengenal Allah. Dalam kitab Masail al-Muhtadin Mududi, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah taturi Allah. Bandungku cara mengenal Allah. Allah merupakan tabuh zat yang hanya bisa tercukai dan hanya tupih wate taraba. Maka oleh sebabnya mengenal Allah melalui sifat-sifat kamalan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Apa yang dikatakan dengan jaiz? Fi'lu mungkinin atau tarkuhu, meninggalkan menciptakan yang mungkin, adapun meninggalkan menciptakan diam-diam.